Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi PAS ya. Untuk sementara kisi-kisinya belum ada. Nanti kalau sudah ada akan saya kabari di Google Classroom ya. Tapi kita akan membahas nanti materi PAS itu nanti ada 3 ya. Jadi yang sudah kita pelajari materi kemarin itu kan udah ada 3. Yang pertama itu ada statistika, terus kita udah belajar turunan atau diferensial, terus yang ketiga limit. Jadi silakan nanti kalian buka-buka lagi materi tentang statistika, turunan, dan limit. Di video kali ini saya akan membahas tentang statistika dulu ya, yang kira-kira nanti akan keluar. Karena kita juga belum tahu nanti kira-kira statistika itu yang keluar apa, tapi secara garis besar nanti soalnya itu kan 40 ya, 40 pilihan ganda semua. Sebenarnya yang lainnya itu 5 IC, tapi matematika nanti khusus matematika akan dibikin pilihan ganda semua ya. Jadi nanti kemungkinan kalau 40 soal dibagi 3 ini, kemungkinan kan soalnya sekitar 13 sampai 14 ya. Silakan nanti kalian perkirakan sendiri, misalnya statistika nanti mungkin 13, turunan 13, berarti limitnya 14 kayak gitu. Itu hanya perkiraan saja ya. Nah, kita akan bahas statistika dulu. Nah, dimulai dari yang pertama itu statistika itu nanti ada rata-rata, min, median, modus ya. Min itu rata-rata, sudah kalian ketahui ya. Nanti datanya bisa aja data tunggal, tapi kalau misalnya data tunggal itu terlalu mudah, kemungkinan nanti yang keluar itu data kelompok atau rata-rata gabungan seperti contoh berikut ini ya. Ya, ini rata-rata nilai ulangan matematika 14 siswa laki-laki ada 80, sedangkan rata-rata nilai ulangan matematika 16 siswa perempuan ada 81,5. Rata-rata gabungan dari nilai ulangan matematika tersebut adalah kayak gitu. Ini namanya rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan itu jumlah nilai laki-lakinya ditambah jumlah nilai perempuannya, nanti dibagi banyaknya siswa. Banyaknya siswa itu laki-laki berapa sama perempuannya berapa. Jadi X bar atau rata-ratanya jumlah laki-lakinya itu tadi kan ada 14. Lah nilainya 80, berarti tinggal 14 kali 80. Terus yang perempuan itu kan 16 dikali 81,5, terus dibagi jumlah siswanya, laki-laki 14, perempuannya 16, berarti 14 tambah 16 ketemunya ini dibagi 30, terus dijumlahkan ketemunya 2424 dibagi 30 ketemunya 80,8, berarti rata-rata gabungannya itu adalah 80,8. Saya harap kalian masih ingat ya. Nanti bentuk soalnya nggak harus kayak gitu, namanya aja kita bahas kisi-kisi, jadi kemungkinan soalnya itu seperti itu. Jadi silahkan nanti garis besarnya itu seperti itu. Jadi silahkan nanti kalian cari soal sebanyak-banyaknya ya. Terus kita lanjut ke data kelompok ya, karena kemungkinan ini yang keluar. Dan jangan lupa kalian juga pelajari tentang data bergolong ya nanti ya. Saya lanjut aja. Contohnya ini, kemudian dari data pada tabel tersebut adalah kelas mediannya. Median itu dikali N. N itu adalah jumlahnya. Jumlahnya di sini 40, berarti setengah kali 40 ketemu 20. 20 itu gimana? Ini kan 4, ini 10, ini 17, berarti 20 berarti di sini ya. Tahu ya nanti kamu menentukan kelasnya ini 20 dapatnya dari mana? Ya kan ini 17. Jadi ini data ke 1, 2, 3, 4 itu di sini. Terus ini berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Terus ini berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 di sini. Terus berarti kan di situ 18, 19, 20.
Nah, 20-nya berarti di sini. Itu kelasnya. Kelas mediannya di sini. Terus masih ingat rumusnya kemarin ya, median itu TB ditambah I kali setengah N dikurangi FK per F. FK-nya itu M itu median. Terus TB itu adalah tepi bawahnya. Ini kelas mediannya. I adalah interval. Terus FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Terus F-nya adalah frekuensi kelas median. Nah, kita mediannya berarti TB. TB itu tepi bawah ya. Ini kan 71. 71-nya kita kurangi setengah, berarti 70 setengah. Ditambah intervalnya 10. 10-nya dapatnya dari 80 dikurangi 71 ditambah 1. Itu rumusnya ya. 80 dikurangi 71 kan 9, ditambah 1, jadi intervalnya 10. Terus setengah N-nya ini ketemu 20. FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Berarti di sini kan 17, terus 17 per frekuensi kelas medianya yang ini. Berarti per 10. Kita lanjutkan 70,5 ditambah 10, 3 per 10. Berarti 70,5 ditambah 3 ketemunya 73,5. Masih ingat ya, silakan kalian pelajari sendiri, buka-buka sendiri. Terus ini yang misalnya nanti ditanyakan mediannya, minnya atau rata-ratanya. Pertama kita cari XT atau nilai tengahnya ya, tengah-tengahnya antara 41 sampai 50, terus 51 sampai 60 dan seterusnya. Terus kita kalikan dengan F-nya. Ketemunya ini, setelah itu dijumlah, terus ini F-nya jumlahnya 40 ya. Terus tinggal 2880 dibagi 40, ketemunya 73. Silahkan kalian juga pelajari itu nanti. Kita lanjutkan sekarang modus ya. Nah, kita cari modusnya. Yang pertama kita cari adalah kelasnya modus terlebih dahulu ya. Dari 4, 6, 7 dan seterusnya itu kan yang paling banyak 10. Berarti kelas modusnya berada di sini. Nah, modus itu rumusnya adalah TB plus I kali D1 per D1 plus D2. D1-nya yang mana? Ini. D1-nya 10 dikurangi 7. D2-nya mana? Ini 10 dikurangi 9 ya. Tuh. D1 sama D2. D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi ini 10 dikurangi 7, 3. 10 kurangi 9, 1. Terus kita masukkan ke rumusnya TB. TB-nya sama ya tadi ya, 70,5. Intervalnya 10. D1-nya 3 per 3 plus 1. Ketemunya 78 modusnya. Silahkan dipelajari sendiri. Terus ini kuartil bawah. Kuartil bawah itu Q1 ya. Pertama kita cari kelasnya dulu. Kalau Q1 itu 1/4. Nanti kalau kuartil atas atau Q3 itu 3/4. Masih ingat ya. Nah, kita cari kelasnya. 1/4 kali 40 itu ketemunya 10. Pas ya, 10 itu di kelas kedua ini. Rumusnya sama kayak median tadi, bedanya cuma di sini ya. Kalau tadi setengah, ini 1/4. Q1 itu kuartil bawah, TB itu tepi bawah, I itu interval, frekuensi kumulatif sebelum kelas. Oh, ini kelas kuartil ya, maaf. Frekuensi kelas kuartil sama ya, kuartilnya ini kan 51 kurangi setengah 50 setengah. Intervalnya 10, terus 10-nya ini dikurangi 4 frekuensi sebelumnya sama frekuensinya 6. Ketemunya itu 60,5. Nah, nanti bisa aja yang keluar itu kuartil atas, kuartil bawah, atau desil atau persentil. Kalau desil itu nanti ini per 10, ini D, ini per 10. Kalau persentil ini B, ini per 100 ya. Bedanya cuma itu, tapi rumusnya itu sama. Bedanya cuma di sini ya. Kalau desil itu per 10, kalau persentil per 100. Silahkan dipelajari sendiri. Saya kan kalian sudah pada bisa semua. Terus kita lanjut ke ukuran penyebaran data. Ini ada data, tentukan nilai dari jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan rata-rata. Jangkauan itu adalah X max dikurangi X min, data yang terbesar dikurangi data yang terkecil, berarti 9 dikurangi 36 ya. Jangkauan antar kuartil itu adalah Q3 dibagi Q1. Lah, Q3-nya yang mana? Ini kita cari dulu Q2-nya, tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kan ini ya, 6 ini ya.
tengah-tengahnya itu namanya Q2 atau mediannya. Ini Q2 atau mediannya ya. Nah, Q3 itu adalah ini kita bagi di tengah-tengahnya, kan tengah-tengahnya di sini. Ya, tengah-tengahnya sini berarti ini 8 ditambah 9 dibagi 2 itu namanya Q3. Jadi ketemunya 8,5. Ini juga Q1 nya di sini. Adalah ini Q1 nya sama ya. 4 ditambah 4 dibagi 2 itu 4. Q3 nya berarti 8,5 ya. 8,5 dikurangi ini Q1 nya 4. Ketemunya 4,5. Kayak gitu, mudah sekali. Kalau simpangan kuartil itu setengah dari jangkauan antar kuartil tadi. Dibagi setengah jadi 2,25. Simpangan rata-rata itu adalah SR ya. SR itu nanti rumusnya ini kita cari X barnya terlebih dahulu. Ini kita jumlahkan semua terus dibagi banyaknya data. Ini ada 9 datanya berarti per 9 ya. Terus ini 55 dibagi 9 ketemunya 6,1. Karena ini cuma contoh soal jadi biar mempermudah kita menjelaskan jadi tak bulatkan jadi 6 ya. 6 terus SR-nya kita cari. SR-nya itu adalah harga mutlak dari tiap ini kita kurangi dengan 6, 3 kurangi 6, 4 kurangi 6, 4 kurangi 6, 5 kurangi 6, 6 kurangi 6, 7 kurangi 6, 8 kurangi 6, 9 kurangi 6, 9 kurangi 6, di harga mutlak jadinya positif semua dibagi 9. Ketemunya 7/9 sama dengan 1,89. Kayak gitu. Terus ini yang terakhir ada simpangan baku ya. Simpangan baku hampir sama seperti simpangan rata-rata. Bedanya itu adalah nanti dikuadratkan. Kalau simpangan rata-rata itu di harga mutlak, kalau simpangan baku nanti dikuadratkan. Sama kita cari X barnya ketemunya 9, terus ini dikuadratkan ya. Dikuadratkan ini 13 kurangi 9, 5 kurangi 9, 7 kurangi 9, 11 kurangi 9, 9 kurangi 9, 3 kurangi 9, 15 kurangi 9. Ketemunya ini dikuadratkan 4 kuadrat, min 4 kuadrat dan seterusnya. Nah, ketemunya itu lagi ya. Ketemunya ini ya 112/7. 112 dibagi 7 itu ketemunya 16. Nah, S itu adalah akar 16 berarti S-nya 4. Terus ada lagi selain simpangan baku itu ada nanti namanya ragam ya atau varian ya. Kalau ragam itu adalah S kuadrat. Kalau ditanyakan berapakah ragamnya itu berarti ragamnya 16. Kalau berapakah simpangan bakunya berarti jawabannya 4. Kayak gitu ya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Silahkan kalian pelajari statistika lagi, materi tentang statistika lagi. Kalau tidak paham silahkan cari-cari ya referensi yang lain, banyak sekali di internet. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.